Bismillahirrahmanirrahim. Yusannu fi sujudi wad'u rukbatain. Disunnahkan di dalam sujud, ya, yang pertama kali kita meletakkan anggota badan kita di lantai, selain kaki mau udah nempel, kecuali sakti kali kakinya nggak bisa nempel ke bawah. Kaki udah nempel tuh. Ini pertama kali selain dua telapak kaki, yang pertama kali kita letakkan di lantai sunnahnya nih, wad'u rukbatain, meletakkan kedua dengkul kita dulu. Ini bagi yang mampu, bagi orang yang mampu, anak muda nih, beda dengan orang tua atau orang anak muda badannya terlalu gemuk misalkan. Kalau misalkan dia terlalu gemuk, dia mau naruh dengkul dulu, yang ada apaan? Berat. Nah, orang semuanya itu depannya. Nah, itu beda lagi. Tangan dulu biasanya tuh yang begitu. Tapi kalau yang mampu disunnahkan untuk wad'u rukbatain, meletakkan kedua dengkul terlebih dahulu. Bukan tangan dulu, dengkul dulu. Summa, kemudian setelah dengkul, ini pakai kata kalimat summa. Kalau pakai kalimat summa berarti ditertib. Tertib nih. Dengkul dulu, summa yadaihi. Kemudian kedua tangannya. Summa, kemudian jabhatihi wa anfihi. Jidat wa anfihi dan, ya, nggak pakai summa di sini, berbarengan. Jidat wa anfihi, dan hidungnya. Dengan hidungnya, ya, kalau memang bisa. Kalau nggak bisa nyampe-nyampe, hidungnya pesek misalkan, nyampe-nyampe, ya. Azur, ini sunnah, ya, sunnah di dalam sujud, ya, untuk meletakkan hidungnya bersamaan dengan jidat. Tapi kalau jidat atau dengkul tangan tadi itu termasuk daripada anggota yang wajib untuk kita ikut sertakan di dalam sujud kita. Anggota yang wajib untuk kita ikut sertakan di dalam sujud kita. Apa itu? Kedua dengkul wajib. Wajib bagi yang mampu tentunya. Kayak diri kan sholat wajib bagi yang mampu. Kalau dia nggak mampu, malam habis ngetrek, ya, akhirnya jatuh, ya, nangis lagi, ini berdarah-darah, nggak bisa nih mau sholat subuh, cuma diangkat dengkulnya, boleh? Ya nggak apa-apa. Ditaruh bisa nggak? Udah perih, nggak kuat deh, nggak kuat, diangkat dengkulnya, nggak apa-apa. Uzur namanya. Kalau dia nggak ada uzur, wajib ditaruh dengkulnya, diangkat aja dengkulnya satu, nggak sah. Rukbati, dua dengkulnya. Summa yadeh, kedua tangannya. Kedua tangan, perut telapak tangan wajib diletakkan pada lantai. Kalau dia sujudnya begini nih, kayak orang push up begini, nggak sah sujudnya. Kecuali jempolnya dia nempel di sini, karena sebagian daripada perut telapak tangan. Ini jempol itu termasuk daripada bagian perut telapak tangan. Boleh kalau dia nempel sedikit, tapi afdhalnya semuanya. Summa yadaihi, summa jabhatihi wa anfihi. Jidat dan hidungnya disunnahkan maksyufan, kebuka, ya, kebuka daripada hidungnya, kebuka, nggak ditutup. Kalau dia misalkan pakai masker, ya dibuka dulu deh kemari begitu maskernya, ya, dibuka dulu lagi dalam keadaan sholat, ya. Masker dibuka dulu, nanti habis sholat kelar tutup lagi deh. Kalau misalkan emang itu diharuskan. Kalau emang nggak bisa juga, ya sah aja sholatnya. Tapi kalau memang dia bisa buka, ya, dimakruhkan untuk ditutup hidungnya. Dimakruhkan untuk ditutup hidungnya. Kalau memang nggak diharuskan. Kalau jidat kebuka wajib, kalau hidung sunnah untuk kebuka. Kalau jidat wajib untuk untuk kebuka. Nggak sah dia sujud jidatnya ditutup. Maskernya buat taruh di sini, taruh di atas jidatnya.
Aneh doang taruh sini, taruh di atas ini. Katanya makruh di sini, taruh di jidat sini. Ketutupan jidat akhirnya. Ya, nggak sah sholatnya malah. Jangan salah tuh, ya. Ini ngantuk-ngantuk ntar salah paham ntar akhirnya ini. Kemudian wa muhadatu rajul mirfaqaihi an jambaihi, dan sejajar bagi laki-laki mirfaqai an jambaihi. Wal mujafa, maaf bukan muhada, wal mujafa ar-rajul mirfaqai an merenggangkan daripada sikutnya, kedua sikutnya daripada punggungnya dia nih, perut ya, daripada perutnya dia, kedua perutnya dia, untuk direnggangin. Beda dengan perempuan, nanti perempuan akan jelas juga. Wabat nuhu an fakhdaihi, dan merenggangkan juga perutnya daripada pahanya, bukan di sebagai orang ditempelin begitu ya, enggak, sunnahnya untuk direnggangkan. Wa yujafi fi ruku'i aidan, dan di dalam ruku' begitu juga direnggangin juga. Tapi perempuan wa tadummul mar'atu ba'daha ilal ba'd, dan menggabungkan ya, merapatkan ya, bagi perempuan ba'daha ila ba'din, satu dengan yang lainnya. Waktu sujud ya begini, jangan direnggangin kayak orang laki. Orang laki sunnah direnggangin. Renggangnya itu sejajar daripada telapak tangannya ini ya, telapak tangannya ini dengan punggungnya, dengan pundaknya. Kayak kita waktu takbiratul ihram, kan sunnahnya waktu takbiratul ihram gitu tuh ya, seperti ini kurang lebih, agak jari jemarinya direnggangin untuk takbiratul ihram. Cuman bedanya nih, kalau di dalam takbiratul ihram ini tangan renggang, tapi kalau di sujud sunnahnya untuk rapat. Di sujud tangan ini posisinya tangan rapat, nggak renggang begini, sunnahnya begitu. Juga meletakkan tangan nanti ada sunnah waktu kita duduk antara dua sujud atau tatkala kita tasyahud, tangan semuanya itu dari situ, dari ruku ke bawah disunnahkan untuk rapat posisi tangan. Dan tangan disunnahkan untuk menghadap ke arah kiblat. Ajak ibadah juga tuh, kita ikut sertakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai tangannya diajarin di dalam syariat untuk hadapin ke arah kiblat. Kan ada orang sujud begini nih tuh, tangannya begini, begitu kan? Ada yang begini ya, ada yang renggang begini tangannya. Udah dapat, ini sejajar dengan tangan kita, kurang lebih seperti itu. Nggak mesti pas banget ya, kita udah usaha ya sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam kitab tadi, yang kita amalin. Ternyata prakteknya misalkan nggak tepat, kita udah dapat dengan apa, dengan tujuan kita untuk melaksanakan daripada sunnah tersebut. Jadi posisi tangan begitu. Ini jempolnya juga kira-kira sejajar dengan dengan bawah telinga, yang lainnya di atas telinga, dan seterusnya. Ya, itu daripada posisi tangan aja udah diajarin di dalam syariat Islam. Wa tadumul mar'atu ba'daha ila ba'din. Tapi bagi perempuan nggak direnggangin, tapi dirapetin. Nah, kenapa? Di antara hikmahnya agar nggak kebuka daripada auratnya, ketutup daripada auratnya, bukan badannya nggak terlihat ya, maka dianjurkan untuk dirapatkan daripada satu dengan yang lainnya. Kemudian wa subhana rabbiyal a'la wa bihamdi salasan, dan di antara daripada sunnah sujud untuk mengucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi salasan. Di riwayat hadis disebutkan subhana rabbiyal a'la tanpa mengucapkan wa bihamdihi. Dalam hadis ya seperti itu. Ya, ini diucapkan, ulama menambahkan wa bihamdihi ya, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Sebagai ulama menambahkan ya, tambahannya wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa yusannu ziyadah. Di dalam syarah kitab ini dikatakan subhana rabbiyal a'la wa yusannu ziyadah wa bihamdihi, untuk menambahkannya wa bihamdihi. Dan paling minimalnya udah menghasilkan sunnah baca sekali, tapi di sini wa aqallul kamal ya, dan dikatakan yang dikatakan wa adnal kamal
yang sempurnanya itu minimalnya 3 kali. Dikatakan sempurna minimal 3 kali. Boleh kita menambahkan kalau imamnya terlalu lama bacanya, misalkan dibaca 3 kali juga cuman bacanya agak lama misalkan imam. Kamu pengen buru-buru imam, jadi imam ini makmum udah 3, imam masih baru 2, tambahin lagi si makmum sampai ganjil kalau bisa. Dia udah 4, imam udah angkat, tambahin lagi satu lagi dia baru diangkat palanya dari sujud. Itu disunnahkan sampai berapa kali? Sampai 11 kali ya, sampai 11 kali. Kemudian wa yazidu al-munfarid wal imam mahsurin robu bitatwil, dan juga dianjurkan untuk menambahkan daripada bacaannya orang yang melaksanakan sholat sendiri atau imam yang mahsurin yang tadi tuh, yang mana sebatas seorang situ yang sholat ya boleh, atau disunnahkan imam untuk memanjangkan daripada bacaan, bukan sekedar subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, tapi bacanya subuhun qudus rabbul malaikati warruh Allahumma laka sajjadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu sunnah untuk menambahkan bacaan tersebut, tapi dengan syarat. Padahal bacaan itu kalau kita bacanya lancar, cepat, tapi kagak boleh itu bagi imam kecuali makmum ridho. Makmum mahsur, terbatas orangnya itu aja ya. Makmum bilang ya semua, Pak Ustadz kita amalin doa ini yuk Ustadz. Berarti makmum dia. Ayo bismillah diamalin. Ada orang lain kan ya kira-kira? Nggak ada, udah ya udah kita baca. Ada orang lain satu bismillah beli guru tuh, aduh ramai banget yang di jalan akhirnya itu tiket angus. Lagi gitu di mana terminal misalkan, orang pada buru-buru semua ini ya. Jangan gara-gara itu akhirnya orang pada kagak mau sembahyang berjamaah. Udah paling bagus ya sembahyang kalau dia banyak orang yang lalu orang situ, udah 3 kali subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Al-Imam Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad, amal beliau dia baca subhanallah a'la 2 kali, subhanallah a'la, subhanallah a'la, yang ketiga baru baca subhanallah a'la wa bihamdi. Diamalin 2 riwayat gitu. Ada riwayat pakai wa bihamdi, ada riwayat tanpa wa bihamdi, ini pakai digabungin daripada 2 riwayat tersebut. Kemudian wajtihadu munfarid fi du'a fi sujudihi, dan bersungguh-sungguh bagi orang yang melaksanakan sholat sendiri di dalam doa pada sujudnya. Waktu baca doa-doa yang lain dah ya, tapi kalau pakai bahasa Indonesia jangan dilafasin, dalam hati aja ya. Doa di dalam hati boleh, doa di dalam hati ya, diperbolehkan untuk doa di dalam hati. Tapi kalau dengan bahasa Indonesia, kalau dilafasin bisa jadi batal. Ya Allah, berikan aku uang yang banyak ya Allah, motor yang baru ya Allah, kontrakan biar ada yang bayarin ya Allah. Dalam hati aja yang begitu tuh ya, itu bisa membatalkan daripada sholat. Atau doa-doa yang warid dari Rasulullah SAW kita baca waktu sujudnya, dianjurkan perbanyak sujud, perbanyak daripada doa di dalam sujud. Bukan sembahyangnya berjamaah jadi imam, bukan. Sholat yang sembahyangnya sendiri atau makmum, imamnya kagak ngerti, imam mau dipanjangin, kita udah baca 11 kali, udah subhanallah 11 kali masih kagak diangkat juga kepalanya. Ya Allah, kenapa nih imam nih? Jangan ngurin kita, baca doa udah ya, ntar kita tandain itu imam tuh.
Tambah yang di rumah aja deh, ini dia panjang sujudnya, pantesan jidatnya hitam ya, sujudnya digosok-gosok. Nah itu jangan kita daripada kita gerutu, kita kesel sama dia, nggak dapat manfaat. Kita baca, panjangin baca doa kita baca daripada doa. Wa ijtihad munfarid fi doa fi sujudihi wa tafrigatu bainal gadamain dan merenggangkan antara kedua telapak kakinya, jangan dirapetin. Dalam keadaan sujud, telapak kaki disunnahkan untuk renggang sekedar sejengkal, antara satu dengan yang lain sekedar sejengkal. Warukbatain begitu juga, dan kedua dengkulnya bagi laki-laki nih ya, bagi perempuan nempelin bagi perempuan, kaki sama kaki, tangan dengan tangan. Wawadul kafaini hadwal mankabain, dan letakkan kedua telapak tangan itu sejajar dengan pundak tuh, mankibain. Wadhammul asabi' liyadain, dan rapetin jari jemari tangan, rapet sunnahnya, bukan renggang. Beda dengan takbiratul ihram, renggang. Sami Allah liman hamidah, renggang. Dalam sujud sunnahnya untuk rapet. Wastiqbaluhuma, dan arahin ke arah kiblat. Wa nashruhuma, dan hamparin, bukan digenggam, dihamparin tuh, nasyr. Wa nasbul qadamain, dan meletakkan daripada kedua kaki ya dengan tegak pada lantai. Wa kashfuhuma, dan buka, bukan ditutup dengan kaos kaki. Kalau nggak ada udzur, buka kaos kaki, boleh pakai kaos kaki, sunnahnya dibuka. Wa kashfuhuma ya, wa ibraruhuma an thawbihi, dan biarin dengan kalau memang pakaian jatuh ke kaki itu biarin, jangan diangkat begitu. Wa tawjihu asabihi lil qiblah, dan arahkan dari jari jemarinya ke arah kiblat. Wa timadu ala butunihima, dan dia bertumpu dia dibebanin tuh tangannya dia ya, ada beban gitu. Bukan dengan pala, dengan jidatnya dilepas begitu sunnahnya, dilepas jidatnya, tapi bukan ditekan. Yang ditekan ini tangannya menekan, jangan kita bebanin semua pada pala kita gitu. Wa atimat ala butunihima, dan bersandar daripada kedua butunihima, perut tangannya, telapak tangan, begitu juga wa butunihima. Yang dimaksudkan butunihima di sini jari jemari bagian dalam pada kaki, i'timad begitu kita tersandarin, kita tempelin. Bagusnya bukan asal nempel doang, i'timad itu kita mengarah jari jemari pada kaki kita ke arah kiblat, sunnahnya begitu. Kalau memang mampu dia, kalau memang udah sakit dia cuma nempel doang gitu boleh, nggak apa-apa. Sunnahnya tuh kakinya gitu itu ngadah ke arah kiblat, kalau memang dia mampu. Wallahu ta'ala alam shawab. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini kita bisa ambil manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.